Skenario coaching dengan model Tirta untuk kasus 2, kelompok A2, CGP Kota Palangkaraya, Angkatan 4, di mana untuk coach yaitu Febrianti, coachingnya adalah Denny Irawan sebagai Denny, sebagai siswa, pengamat adalah Lilik Setiawati SPD, dengan fasilitator Bapak Uding SPD MPD, dengan pengajar praktik Bapak Parto SPD. Deskripsi kasus 2, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, di mana guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir guru yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Kemudian, bagaimanakah cara kita untuk menanggapi kasus 2? Latar cerita, setelah pembelajaran berakhir, murid-murid keluar kelas untuk memanfaatkan waktu istirahat. Ibu Febri mengamati ada salah satu murid yang bernama Denny duduk sendiri di dalam kelas, tidak mengikuti teman-temannya. Kemudian Ibu Febri menghampiri Denny dan menanyakan alasan kenapa Denny tidak ikut bermain bersama dengan teman-temannya yang lain. Demikian percakapan dimulai. Selamat siang, Denny. Kenapa kamu tidak ikut bermain dengan teman-temanmu yang lain? Bu Febri, selamat siang juga, Bu. Iya, Bu, saya sedang tidak bersemangat buat bermain bersama dengan teman-teman. Kenapa? Kenapa tidak bersemangat? Apakah kamu sedang sakit? Tidak, Bu, saya sehat-sehat saja. Tapi, Ibu Febri ada waktu tidak, Bu? Saya ingin bercerita tentang permasalahan saya hadapi. Oh, tentu. Ibu Febri ada waktu. Kebetulan, setelah ini Bu Febri tidak ada jam mengajar. Ayo, kita ke ruangan Bu Febri. Kita bicara. Di sana tempatnya aman dan nyaman. Kamu nanti bisa bercerita dengan leluasa. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih buat waktunya, Bu. Selamat Kemudian, siang, Bu. oh ya. Selamat siang, Denny. Mari silakan duduk. Sini, sini. Baik, Bu. Ayo, Denny. Apa yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu. Saya punya masalah dengan salah satu mata pelajaran di sekolah. Mata pelajaran apa, Denny? Boleh kamu ceritakan. Sebenarnya saya punya masalah dengan mata pelajaran matematika, Bu, yang diajarkan oleh Pak Dodi. Padahal sebelumnya saya paling suka dengan pelajaran matematika. Oh, begitu. Apa yang kamu harapkan dari Ibu Febri mengenai permasalahan yang kamu hadapi itu? Saya ingin bercerita, Bu. Siapa tahu dengan bercerita dengan Ibu Febri, masalah yang saya hadapi dapat diselesaikan. Saya merasa Bapak Dodi tidak adil sama saya, Bu. Mengapa kamu punya pendapat seperti itu? Coba ceritakan. Apa yang menyebabkan kamu punya anggapan kalau Bapak Dodi sudah berlaku tidak adil sama kamu? Begini, Bu. Bapak Dodi kan sekarang membuka les tambahan di rumahnya. Semua teman-teman saya ikut les dan Bapak Dodi. Kebetulan hanya saya saja yang tidak ikut. Oh, begitu ceritanya. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu saja yang nggak ikut les, padahal teman-temanmu ikut les? Bisa kamu ceritakan? Iya, Bu. Saya tidak ikut les dan Bapak Dodi karena saya kalau pulang sekolah, Bu, harus membantu orang tua jualan di rumah. Sedangkan waktu les dengan Bapak Dodi itu dilakukan setelah jam sekolah.
Hmm, selain alasan itu, ada lagi? Iya, Bu. Selain itu, saya merasa tidak perlu ikut les matematika kembali karena biasanya nilai ulangan matematika saya selalu paling bagus dibandingkan dengan teman-teman saya di kelas, Bu. Oh, hebat ya Denny ya. Ternyata nilai matematika kamu tertinggi di kelas ya. Sangat luar biasa. Selain itu, ada lagi. Begini, Bu, karena saya tidak ikut les, saya merasa Pak Dodi sering menyindir-nyindir saya, Bu, di kelas. Itu membuat saya jadi tidak bersemangat kalau mengikuti pelajaran matematika. Aduh, kenapa bisa begitu? Apakah kamu sudah menemui Bapak Dodi buat membicarakan permasalahan yang kamu hadapi ini? Belum, Bu. Saya tidak berani. Saya takut Bapak Dodi nanti tambah marah sama saya. Kenapa kamu bisa berpendapat seperti itu? Coba kamu jelaskan. Begini, Bu. Sekarang saja Pak Dodi dalam memberi nilai matematika tidak adil, Bu. Nilai saya lebih rendah daripada teman-teman yang lain. Padahal biasanya saya yang paling tinggi, Bu, di kelas nilainya. Wah, hebat ya nilaimu paling tinggi ya, Nak ya. Terus, kalau boleh Ibu tahu, nilai kamu untuk pelajaran matematika kemarin dapat berapa, Nak? Kemarin saya dapat nilai matematika cuma 80, Bu. Padahal teman-teman yang lain yang biasanya dapat 60, kemarin banyak yang dapat nilai 90. Bahkan ada yang dapat nilai 100. Padahal menurut saya jawaban saya sudah tepat, Bu. Oh, jadi begitu permasalahannya. Berarti tadi kamu merasa tidak nyaman dengan pelajarannya Pak Dodi. Karena Pak Dodi merasa tidak adil sama kamu ya. Karena Pak Dodi memberi nilai kamu lebih rendah daripada teman-temannya. Coba sekarang, kalau boleh tahu, biasanya kamu kalau belajar matematika seperti apa? Bisa ceritakan sama Ibu Febri. Biasanya saya belajar kalau mau ulangan, Bu. Saya biasanya berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku LKS atau soal yang ada di buku paket matematika. Sudah bagus sebenarnya yang kamu lakukan ya. Dengan cara berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku, baik LKS maupun di buku paket. Tapi ini nih, yang belajar cuma kalau mau ulangan saja. Coba bandingkan sama teman-teman yang ikut les dengan Bapak Dodi. Menurutmu bagaimana? Iya ya, Bu. Kenapa saya tidak terpikir ke sana, Bu lah? Padahal banyak teman-teman saya setelah ikut les tambahan dengan Bapak Dodi yang kemarin nilainya jelek, sekarang mengalami peningkatan. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi ya, Bu. Karena saya tidak bisa ikut les dengan Bapak Dodi seperti teman-teman yang lain. Nah, sekarang kamu tahu. Terus tentang masalah Pak Dodi yang menurutmu tidak adil dalam memberi nilai, apakah kamu sudah membandingkan jawaban punyamu dengan punya teman-teman yang lain? Belum juga, Bu. Soalnya saya sudah merasa tidak nyaman duluan dengan Bapak Dodi. Sehingga saya belum membandingkan jawaban punya saya dengan punya teman yang lain. Saya sebenarnya sudah memiliki nomor telepon. Nah, dari yang tadi Denny sampaikan, berarti Denny sudah tahu ya permasalahannya di mana. Belajarnya hanya waktu mau ulangan. Kemudian Denny tidak ikut les tambahan. Terus untuk kedepannya, Denny apa yang akan Denny lakukan? Iya, Bu. Pertama, yang pasti saya akan belajar bukan hanya pada saat mau ulangan saja, Bu. Jadi setiap ada waktu luang saya akan coba belajar,
mempelajari materi yang sudah diberikan oleh Pak Dodi. Terus saya juga akan coba menanyakan sama Iwan, Bu. Kebetulan Iwan adalah teman sebangku saya. Dia juga ikut les dengan Bapak Dodi. Nilai Iwan waktu ulangan kemarin dapat 100, Bu. Saya akan coba membandingkan jawaban Iwan dengan jawaban punya saya, Bu. Wah, bagus sekali. Hebat itu. Nah, sekarang satu lagi. Terus permasalahanmu dengan Bapak Dodi gimana? Apa yang mau kamu lakukan? Iya, Bu. Saya akan coba mendatangi Bapak Dodi dan minta maaf kalau tidak bisa ikut les privat dengan beliau karena harus membantu orang tua di rumah. Tapi saya masih takut, Bu. Kalau nanti Bapak Dodi tidak percaya apa yang saya sampaikan, kira-kira Bapak Dodi nanti marah tidak, Bu? Ibu rasa kalau kamu bicara dengan baik-baik, insya Allah Bapak Dodi tidak akan marah. Justru Bapak Dodi akan senang karena kamu mau jujur dan rajin membantu orang tua. Terus tentang cara belajar yang hanya waktu mau ulangan saja, yang seharusnya kamu lakukan apalagi? Saya akan memperbaiki cara belajar saya, Bu. Saya akan rajin belajar, tidak hanya pada saat mau ulangan. Saya juga bisa belajar bersama dengan Iwan, sehingga nanti kalau ada soal-soal yang tidak saya pahami, saya akan menanyakannya pada Iwan. Di samping itu, saya juga akan lebih aktif di dalam kelas untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum saya pahami dengan Pak Dodi. Wah, bagus sekali. Ibu sangat mendukung apa yang akan kamu lakukan. Terima kasih, Bu. Hmm, Sekarang Terus saya apa merasa lagi? Oh iya. tenang dan tidak gelisah lagi, Bu. Sekarang saya menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Syukur alhamdulillah kalau kamu sudah merasa lega. Lalu, apa yang akan kamu perbuat sekarang ini? Yang paling duluan yang akan kamu lakukan apa, Den? Untuk hal itu, pertama saya akan mendatangi Bapak Dodi untuk menyampaikan alasan kenapa saya tidak dapat mengikuti les di tempat beliau. Saya akan meminta izin buat sewaktu-waktu saya mendapat masalah tentang pelajaran matematika saya akan meminta kesediaan dari Bapak Dodi untuk menjelaskan kembali, Bu. Bagus sekali. Terus, siapa yang akan kamu ajak untuk terlibat ketika kamu akan menemui Bapak Dodi? Nah, ini saya juga masih bingung, Bu. Soalnya saya masih takut jika harus menemui Bapak Dodi sendiri. Mungkin saya akan meminta agar Iwan, Bu, dapat menemani saya. Itu ide bagus. Semoga persoalanmu sudah dapat diselesaikan ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, buat waktu yang sudah diberikan. Sekarang saya merasa tenang dan tidak gelisah lagi. Maaf, Bu. Saya mau izin masuk ke kelas lagi, soalnya sudah bel masuk. Iya, silahkan Denny. Selamat mengikuti pembelajaran ya. Semoga sukses selalu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Permisi, Bu. Sama-sama, silahkan. Terima kasih. Di sini saya Lilis Sewati akan mencoba memberikan pengamatan atas coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Febri tadi, yaitu pada kasus kedua mengenai seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Jadi bagaimanakah menurut Anda? Jadi di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Febrianti SPD, kemudian coachingnya adalah Bapak Denny Irawan, dan saya sendiri sebagai pengamat. Saya akan mencoba memberikan pengamatan mengenai coaching tadi sesuai dengan langkah-langkah model
Tirta ya. Luar biasa sekali Ibu Febri sudah sangat memberikan coachingnya sudah sesuai dengan model Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan saya sangat mengapresiasi sekali ya Bu Febri ya coachingnya. Itu luar biasa. Yang pertama mengenai tujuan itu sudah terlihat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang bernama Denny. Jadi tujuannya supaya Denny bisa menyelesaikan masalah dengan guru matematikanya yang kebetulan bernama Pak Dodi, yang kebetulan juga membuka les privat, dan kebetulan siswa Denny ini tidak mengikuti les privat, dan Denny merasa karena dia tidak mengikuti les privatnya yang diadakan oleh guru matematika tersebut, dia merasa nilainya beda dengan siswa yang mengikuti les. Dia merasa nilainya lebih rendah. Kemudian dia juga merasa sering disindir ketika pelajaran karena dia tidak mengikuti les. Itu adalah tujuan umumnya. Kemudian identifikasi masalahnya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Jadi pada identifikasi masalah ini coach itu juga sangat luar biasa memberikan pertanyaan yang memancing akar dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Misalnya dengan yang pertama kali ditanyakan adalah harapannya. Jadi ketika siswa si Denny ini bercerita dengan coach, yang pertama kali ditanyakan coach adalah apa harapan dari si coach ini ketika bercerita masalahnya dengan coach. Jadi itu pertanyaannya. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang memancing juga. Misalkan tadi apa masalahnya itu, kemudian apa masalahnya yang dihadapi oleh siswa, oleh Denny, kemudian apa yang kamu rasakan. Nah, itu merupakan pernyataan pemancing ya. Kemudian selain memberikan pertanyaan, coach juga sudah memberikan umpan balik. Kepada coach. Misalkan dengan tadi ada kalimat yang saya dengar, kenapa pertanyaan kenapa kok kamu pertanyaannya apa permasalahannya, kemudian si Denny menceritakan permasalahannya, kemudian coachnya memberikan umpan balik yaitu sebaiknya dibicarakan dengan Bapak Dodi. Sebaiknya ditemui dengan Pak Dodi, bicarakan dengan baik-baik. Nah, itu bentuk umpan baliknya. Jadi, coachnya tidak hanya memberikan pertanyaan, tapi juga memberikan umpan balik atas permasalahannya. Kemudian, rencana aksinya, yaitu memberikan pertanyaan juga, dan juga memberikan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pada tahapan rencana aksi ini, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga, kemudian memberikan umpan balik. Misalkan tadi ketika siswa Denny, dia merasa bahwa selama ini nilainya itu bagus, tanpa mengikuti les matematika nilainya juga bagus. Coach bertanya, kenapa kok Denny tidak mengikuti les matematika seperti kawan-kawannya? Denny menjawab, siswa ini merasa dia tidak perlu mengikuti les karena selama ini aman-aman saja, nilainya bagus. Tetapi ketika teman-temannya mengikuti les, ternyata nilainya menurun. Ternyata nilainya di bawah siswa yang mengikuti les, dan dia berpikir bahwa salah satu penyebabnya nilainya menurun itu karena dia tidak mengikuti les di tempat guru matematikanya. Dan ini coachnya juga sudah berperan sangat bagus sekali. Dia merubah pikiran negatif yang awalnya dipikirkan oleh siswa yang berpikir negatif kepada gurunya memberikan nilai jelek. Coach sudah memberikan masukan sehingga siswa ini berubah pikiran. Dia memberikan masukan, dia memberikan umpan balik dengan menanyakan proses belajarnya, bagaimana proses belajarnya sehingga dia mendapatkan nilainya kok turun, bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya coach ini bisa merubah pikiran orang yang awalnya berpikir negatif menjadi berpikir positif terhadap gurunya ya. Dan ternyata si siswanya Denny juga
menyadari kesalahannya. Jadi kesalahannya dia mendapat nilai kurang bagus di antara temannya itu bukan karena gurunya yang tidak adil, tapi karena memang salah proses belajarnya. Jadi coach sudah memberikan jadi memberi sebuah dukungan, memberikan sebuah dorongan sehingga coachingnya ini bisa introspeksi diri. Jadi seperti itu luar biasa sekali ya, Bu Febri. Mungkin cukup itu untuk rencana aksinya. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini juga sudah sangat bagus sekali coachnya memberikan pertanyaannya, misalkan dengan memberikan umpan baliknya, misalkan dengan memberi saran untuk mendatangi Bapak Dodi, kemudian menyampaikan ketika siswanya juga ragu-ragu, takut kalau Bapak Dodinya sebagai gurunya marah, coachnya memberikan dukungan. Jadi memberikan motivasi kalau Bapak gurunya tidak akan marah jika dia mendatanginya dan menyampaikannya dengan baik. Dan sehingga pada akhirnya permasalahan yang dihadapi oleh Denny, siswa tersebut itu dapat terselesaikan dengan bantuan coach. Dan juga selain menyelesaikan masalah, di sini coach berperan juga merubah pola pikir ya, menurut saya luar biasa sekali merubah pola pikir yang awalnya di sini tadi sudah disampaikan bahwa di sini dalam kasus ini ada pikiran negatif, ada hal negatifnya. Nah, dirubah menjadi hal yang positif. Coachnya sudah sangat luar biasa, Bu Febri sebagai coach sudah bagus sekali memberikan motivasi, memberikan masukan sehingga bisa merubah pola pikir siswa tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Febri, Pak Denny, saya kembalikan lagi.